Hai, kembali lagi dengan saya Adi Maston. Kembali lagi di channel YouTube saya. Saya adalah mahasiswa aktif dari Universitas Indonesia dengan NIM 1832004. Kali ini kita kembali akan membahas sebuah topik pelajaran dari kelas audit 2 yang dengan dosen pengampu oleh Sir Jonathan Renendi, dengan judul pembahasan adalah mengidentifikasi jenis utama rekening kas dan instrumen keuangan tetap terjaga oleh badan usaha. Jadi, apa sih audit kas dan instrumen keuangan ini? Kas merupakan satu-satunya akun yang tidak dimasukkan dalam setiap siklus kecuali persediaan dan pergudangan. Kas merupakan hal yang paling penting bagi auditor, terutama karena besarnya potensi kecurangan atau karena kemungkinan terjadinya kesalahan yang tidak disengaja. Jadi kas itu adalah yang paling sensitif istilahnya, karena mencakup semua. Sebenarnya ada beberapa instrumen lagi yang mencakup tentang kas, tentang keuangan, tapi kas merupakan adalah salah satu jenis account yang paling berkaitan dengan adanya uang, tentang uang seberapa banyak, uang yang gimana, dan itulah banyak yang dipermainkan untuk mendapatkan keuntungan bagi orang-orang yang memikirkan untuk kepentingan diri sendiri. Jadi kas harus sebagai auditor, kas harus dilakukan dengan benar-benar, dilakukan dengan teliti agar benar-benar bisa menjadi sesuai dengan hal yang sudah dilakukan atau yang sudah dilakukan dalam perusahaan tersebut. Jadi sebagai seorang auditor kita harus memperhatikan apa sih kas ini, bagaimana sih perkembangannya, bagaimana sih harusnya jadi tidak ada terjadi kesalahan. Jenis akun kas dan instrumen keuangan. Jadi untuk masuk ke topiknya, dengan mengidentifikasi jenis akun kas, di sini saya sudah membagikan ada 6. Yang pertama adalah akun kas umum, merupakan bagian kas yang penting bagi sebagian besar organisasi karena sebagian besar penerimaan dan pengeluaran kas mengalir melalui akun ini. Jadi akun kas umum itu adalah kas yang penting bagi sebagian besar organisasi di perusahaan. Baru nextnya adalah akun Impress. Perusahaan membuat akun penggajian Impress yang terpisah untuk meningkatkan pengendalian internal pengeluaran penggajian. Berikutnya adalah akun bank cabang, berguna untuk membangun hubungan dengan perbankan di komunitas lokal dan memungkinkan sentralisasi operasi pada tingkat cabang. Saya menarik di sini dituliskan ada memungkinkan sentralisasi operasi pada tingkat cabang. Jadi kita tahu lebih banyak, kita tahu ketika ada operasi atau arus kas itu harus diperhatikan dengan baik, dan salah satunya dengan mempunyai akun bank cabang ini kita bisa mensentralisasikan siklus keuangan yang sudah dilakukan oleh perusahaan agar bisa terdeteksi dengan baik, dan jika ada kecurangan bisa dilacak dengan baik. Jadi fungsinya akun bank cabang ini juga memiliki peran yang sangat penting untuk perusahaan. Berikutnya adalah dana kas kecil Impress. Ini bukan merupakan rekening bank, tetapi hampir sama dengan kas pada bank. Jadi ini rekening kas kecilnya, dana kas kecil pada rekening Impress. Baru berikutnya adalah Equivalent. Perusahaan seringkali menginvestasikan kelebihan kas yang diakumulasikan selama bagian tertentu dari siklus operasi yang akan diperlukan dalam waktu yang dekat dan bisa disebut equivalent kas yang bersifat jangka pendek dan sangat liquid. Jadi karena di sini adalah equivalent, jadi di sini menginvestasikan kelebihan kas karena
kita tahu jika kas itu tidak diinvestasikan dengan baik, tidak digunakan dengan baik, itu ada kelebihan kas dalam bank atau dalam perusahaan, itu akan bisa disalahgunakan, bisa atau juga bisa tidak berguna. Tapi jika ada kelebihan kas digunakan untuk melakukan investasi, perusahaan bisa mendapatkan keuntungan. Karena tujuan utama perusahaan adalah untuk mengembangkan perusahaan dengan cara mendapatkan keuntungan lebih banyak. Nah, jadi dengan menginvestasikan kelebihan kas ini yang diakumulasikan selama beberapa siklus operasi ini, harus dilihat mana-mana yang bisa bersifat jangka pendek dan liquid, karena ini baik lagi adalah kas merupakan salah satu yang membuat sebuah perusahaan menjadi beroperasi dengan baik. Jadi ketika ada kelebihan kas yang diinvestasikan, itu harus diteliti mau diinvestasikan ke arah yang mana, arah yang tepat. Karena ketika kas itu dibutuhkan untuk mendukung operasional dari perusahaan tersebut, harus bisa ditarik secepat mungkin. Karena yang paling utama adalah operasional dari perusahaan. Jadi equivalent kas yang bersifat ini adalah jangka pendek dan sangat liquid. Di sini adalah ada kata sangat liquid. Sangat liquid artinya sangat cair. Berarti benar-benar bisa ditarik kapanpun. Itu bisa berupa bentuknya seperti saham, bisa berupa bentuknya seperti investasi ke beberapa perusahaan yang memiliki pengembalian dalam beberapa bulan, atau dalam P2P lending. Kalau kita tahu P2P lending, pinjaman yang kita tahu berapa bulan untuk pengembaliannya, bisa kita perhatikan dengan baik agar bisa berjalan sesuai dengan kodratnya, agar kas itu bisa digunakan ketika dibutuhkan oleh perusahaan. Baru instrumen keuangan. Jadi jenis akun kas ini mencakup investasi dalam sekuritas yang diperdagangkan seperti sekuritas utang dan seperti itu. Nah, jadi kan ini equivalent kas ini yang jangka pendek kan. Nah, kalau ini instrumen keuangan, jadi kita bisa menginvestasikan. Jadi ini sebenarnya agak berhubungan dengan equivalent kas. Jadi memilih investasi dalam sekuritas apa, terus jenis-jenis apa yang diinvestasikan, terus sekuritas utang atau ekuitas atau derivatif atau nilai hedging. Jadi instrumen keuangan ini benar-benar harus dilakukan dan diidentifikasi dengan baik. Oke, sekian dari video saya kali ini. Kiranya kita bisa mendapat pengetahuan kembali mengenai jenis-jenis akun kas yang dan instrumen keuangan ini yang dibutuhkan oleh perusahaan. Kiranya kita sebagai auditor menjadi orang yang lebih teliti lagi, lebih baik lagi, dan lebih banyak belajar lagi, karena perkembangan zaman dan perkembangan dalam bidang auditor itu sangat luas. Jadi kita harus benar-benar bisa melakukan pembelajaran setiap saat dan dimanapun. Jadi kiranya video ini bisa membantu, tidak banyak, sebenarnya video ini bisa membantu 1% dari pengetahuan kita setiap hari. Terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah mampir ke channel saya. Kiranya kalian bisa klik tombol like kalau suka dengan video ini, bisa klik tombol, kalau bisa tidak perlu klik tombol dislike, dan please klik tombol subscribe biar saya bisa semangat lagi untuk video ini. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.